Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali menyajikan beberapa soal yang berhubungan dengan pertanyaan tentang kemampuan pedagogik guru. Apa aja soalnya? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Calon Guru Baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke, untuk soal ini saya ambil dari untuk soal-soal persiapan PPG ya teman-teman, tapi ada beberapa yang soalnya itu mirip dengan soal-soal yang FR dari teman-teman yang sudah ujian SKB ya. Oke, kita langsung aja soal nomor 1. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Apakah A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda? B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi? C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Atau yang E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Oke, jadi teman-teman, kita harus pahami dulu ya, pengayaan itu adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Nah, dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengayaan itu, guru menerapkan pendekatan individu. Kegiatan pengayaan lebih bersifat fleksibel dibandingkan dengan kegiatan remedial. Nah, artinya di sini kegiatan pengayaan itu dalam rangka memanfaatkan sisa waktu merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dapat merangsang kreativitas siswa secara mandiri. Nah, adapun pada saat pengayaan ini materi yang diberikan itu bukanlah materi yang baru tetapi materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, jadi dari kelima choice ini yang paling tepat itu adalah yang D ya, yaitu diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dengan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan lebih tinggi. Lalu adapun beberapa kegiatan pengayaan yang dapat kalian lakukan. Yang pertama adalah tutor sebaya. Di sini selain efektif dalam kegiatan remedial, tutor sebaya juga efektif digunakan dalam kegiatan pengayaan ya. Karena melalui kegiatan tutor sebaya, pemahaman siswa terhadap suatu konsep akan meningkat karena selain mereka harus menguasai konsep yang akan dijelaskan, mereka juga harus mencari teknik menjelaskan konsep tersebut kepada temannya. Nah, selain itu, tutor sebaya juga dapat mengembangkan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Nah, yang kedua adalah mengembangkan latihan. Siswa kelompok cepat atau yang mengikuti pengayaan ini dapat diminta untuk mengembangkan latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-temannya yang lambat. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk pendalaman materi yang menuntut banyak latihan. Misalnya saja, mata pelajaran matematika, guru juga bisa meminta siswa kelompok cepat atau yang mengikuti pengayaan untuk membuat soal-soal latihan beserta jawabannya yang akan digunakan dalam kegiatan remedial atau sebagai bahan latihan dalam kegiatan tutor sebaya. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan media dan sumber pembelajaran. Siswa kelompok yang mengikuti pengayaan ini diberi kesempatan untuk membuat hasil karya berupa model, permainan, atau karya tulis yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa yang lambat atau yang mengikuti remedial. Selanjutnya, ada pula melakukan proyek. Keterlibatan siswa dalam satu proyek atau mempersiapkan suatu latihan khusus berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari itu merupakan kegiatan pengayaan yang paling menyenangkan. Kegiatan ini mampu meningkatkan motivasi belajar, kesempatan mengembangkan bakat, dan menambah wawasan baru bagi siswa kelompok cepat.
Nah, yang terakhir kalian bisa melakukan memberikan permainan, masalah, atau kompetensi antar siswa. Nah, di kegiatan ini siswa dapat memberikan tugas kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah atau permainan yang berkaitan dengan materi pelajaran agar mereka merasa tertantang, dan melalui kegiatan ini pula mereka akan berusaha untuk memecahkan masalah atau permainan, dan mereka juga akan belajar satu sama lain dengan membandingkan strategi atau teknik yang mereka gunakan dalam memecahkan permasalahan atau permainan yang diberikan tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian sebagai indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, atau yang E. Semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Nah, yang mana nih jawaban yang paling tepat, teman-teman? Oh ya, seperti biasa teman-teman, kalau kalian memiliki kritik dan saran atau pendapat yang lain mengenai jawaban yang saya paparkan di sini, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Bisa diberikan koreksinya ya. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 2 yang paling tepat itu adalah ya yang E, yaitu semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Nah, jadi teman-teman, seperti yang diketahui bahwa evaluasi ini adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Sehingga seorang guru ini harus memperhatikan semua indikator yang ditagi dalam pencapaian evaluasi ini dengan berbagai teknik-teknik penilaian yang digunakan dan melaksanakan analisa dari hasil penilaian itu sendiri tentunya. Lanjut lagi ke soal selanjutnya, nomor 3. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilakukan untuk apakah A. Mengukur ketuntasan peserta didik, B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran, C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik, D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya, atau yang E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Oke, jadi refleksi itu adalah aktivitas pembelajaran berupa penilaian atau umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, refleksi ini juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang berisi perasaan, ungkapan perasaan, pesan dan kesan atas pembelajaran yang telah diikuti oleh peserta didik itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini tentu saja adalah yang B, mengukur efektivitas proses pembelajaran. Nah, jadi adanya refleksi ini dalam kegiatan pembelajaran, kita dapat mengetahui sejauh mana sih minat peserta didik itu dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan, dan bagaimana sih tingkat keberhasilan strategi, model, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran yang kita terapkan ketika kita mengajar. Yang ketiga, untuk mengetahui keinginan serta kebutuhan dari peserta didik secara terperinci sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih baik di pertemuan berikutnya. Dan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan apa sih atau kelemahan apa sih yang dilakukan oleh guru dalam penyajian materi dan penguasaan kelas. Dan dengan adanya refleksi tersebut kita dapat mengetahui hal-hal tersebut ya. Nah, jadi ada manfaat dari adanya refleksi ini dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, untuk peserta didik sendiri dari kegiatan refleksi ini tentu saja akan bermanfaat sebagai ruang ekspresi positif terhadap guru dan proses pembelajaran yang dialaminya.
Nah, yang kedua, bagi guru sendiri, dari kegiatan refleksi ini bisa bermanfaat sebagai ajang pengamatan tindakan kelas dalam rangka memetakan karakter dan daya saing dari peserta didik itu, sehingga dapat memudahkan dalam membagi kelompok, menetapkan bobot materi, menyelenggarakan pengajaran, serta melakukan evaluasi nantinya. Soal berikutnya, dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada apakah A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, atau yang E. Kemampuan belajar. Ya, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C ya, yaitu strategi pembelajaran. Nah, karena strategi ini adalah lebih terperinci lagi ya teman-teman, dia mengandung mengenai perancangan atau cara-cara apa yang harus dilakukan oleh seorang pengajar atau guru untuk menyampaikan materi sehingga siswa tersebut dapat termotivasi sehingga kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan atau kan pada saat itu dengan tentunya menggunakan metode yang telah kita pilih sebelumnya. Jadi untuk strategi ini dia lebih terperinci lagi. Jadi misalnya saja dalam proses pembelajaran itu kita memilih metode diskusi nih untuk pembelajarannya. Nah, kita harus menyusun suatu strategi bagaimana cara agar seluruh siswa yang ada dalam kelas tersebut aktif dalam diskusi tersebut ya teman-teman. Jadi kita cari strategi atau cara-cara untuk mengaktifkan siswa dalam diskusi. Oke, soal berikutnya, standar ketuntasan minimal belajar ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. Apakah A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, atau yang E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Nah, tentu saja di sini untuk menentukan KBM ya teman-teman, itu ada 3 faktor atau 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah intake siswa, yaitu mengenai karakter siswa itu sendiri. Yang kedua, kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan atau karakteristik dari mata pelajaran itu. Nah, yang ketiga tentunya adalah daya dukung. Di sini menyangkut kondisi satuan pendidikan tempat kita mengajar atau masuk di sarana pendukung ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini tentu saja adalah yang E ya, karena sudah mencakup ketiga aspek tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah apakah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, dan analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, dan pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Atau yang E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktek atau tes kinerja, tugas proyek, dan portofolio. Nah, yang mana nih kira-kira jawaban yang tepat untuk ciri dari penilaian kelas nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat di sini ciri dari penilaian kelas itu adalah dia belajar tuntas, yang kedua penilaian otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Berikutnya, penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara apakah A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Nah, yang mana nih kira-kira jawaban yang tepat? Nah, choice yang tepat di sini adalah yang B ya, memberikan pretest maupun posttest secara tertulis setiap kali proses pembelajaran.
berikutnya, indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan apakah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Materi pembelajaran, D. Strategi pembelajaran, atau yang E. Metode pembelajaran. Ya, tentu saja di sini jawaban yang tepat. Indikator itu dikembangkan dari kompetensi dasar ya teman-teman. Jadi yang B. Nah, jadi indikator ini merupakan suatu ukuran ya, karakteristik, ciri-ciri, proses yang menggambarkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, misalnya saja mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menceritakan, menyimpulkan, mempraktekkan, mendeskripsikan, dan mendemonstrasikan. Guru dapat mengembangkan setiap kompetensi dasar menjadi 2 atau lebih dari indikator pencapaian hasil belajar sesuai dengan keluasan dan kedalaman dari kompetensi dasar itu sendiri. Jadi indikator itu merupakan wujud dari kompetensi dasar yang lebih spesifik ya. Dan indikator ini merupakan penanda dari ketercapaian dari kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari siswa itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? Apakah A setuju karena dapat melatih siswa mengamati gerak bibir presenter? B sangat setuju karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. C kurang setuju karena acara televisi sering tidak atau kurang mendidik. D setuju dan tidak setuju bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Atau yang E, sangat tidak setuju karena dapat memecah perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kalau menurut saya di sini saya pilih yang D ya teman-teman, tergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, jika kalian memiliki pendapat lain bisa di komen di bawah ya teman-teman. Oke, ini soal terakhir untuk video kali ini ya teman-teman. Keinginan dan usaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah merupakan ranah. Apakah A. Kompetensi sosial, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, atau yang D. Kompetensi pedagogik. Oke, jadi teman-teman, kompetensi itu menurut undang-undang ialah merupakan suatu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi kompetensi merupakan suatu penguasaan terhadap aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam suatu pekerjaan. Nah, begitupun seorang guru atau pendidik juga harus memiliki kompetensi ya teman-teman agar dia dapat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan baik. Nah, adapun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 itu tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Adapun keempat standar kompetensi tersebut wajib harus dimiliki oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Oke, yang pertama kita mulai dari kompetensi pedagogik ya. Kompetensi ini merupakan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun kompetensi ini meliputi mengenal anak didiknya, menguasai teori-teori tentang pendidikan, bahan pelajaran, macam-macam teknik dan metode pembelajaran, bagaimana cara menyusun RPP, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Nah, yang kedua, kompetensi kepribadian adalah merupakan kemampuan individu atau personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, bijaksana, dewasa, berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya dan memiliki akhlak yang mulia.
Nah, kompetensi kepribadian ini berkemampuan untuk mengaktualisasikan diri dalam dunia pendidikan atau sebagai tenaga pendidik yang disiplin, jujur, berwawasan luas, bertanggung jawab, dan dapat menjadi sumber inspirasi positif bagi para peserta didiknya. Nah, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Adalah merupakan suatu kemampuan guru dalam melakukan komunikasi baik lisan, tulisan, maupun perbuatan kepada peserta didik, tenaga kependidikan, wali murid, maupun masyarakat sekitar dengan cara yang efektif, ramah, dan santun, serta sesuai dengan adat dan norma yang berlaku. Nah, selain itu, dalam kompetensi sosial ini, guru mampu bekerja sama dan beradaptasi dengan keanekaragaman suku dan budaya di tempatnya melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah kompetensi profesional. Ini merupakan suatu kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara mendalam dan luas ya. Tidak hanya penguasaan materi pelajaran saja, namun juga penguasaan terhadap materi-materi kurikulum yang berlaku, konsep dan struktur keilmuan dan masalah-masalah pendidikan dan wawasan yang memadai terhadap materi-materi yang bersangkutan. Nah, jadi dari penjelasan tersebut kita dapat menjawab soal ini bahwa yang dimaksud adalah ya yang B, kemampuan atau kompetensi kepribadian guru. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.